Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Musian selaku Kepala SD Negeri Wujil 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf dan karyawan SD Negeri Wujil 1, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini Sabtu 8 Juni 2024 kita dapat melaksanakan acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Semarang. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi golongan yang diberikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin yang terhormat, izinkan saya untuk menjadi pembawa acara pada acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Semarang. Dan berikut adalah susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat acara inti. Acara yang kelima penutup. Mari bersama-sama kita mengawali acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi menjadikan acara ini lancar dan juga bermanfaat bagi kita semua. Atur acara yang kedua, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin yang berbahagia, dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Melanjutkan acara yang ketiga yaitu sambutan kepada Ibu Musiam SPD selaku Kepala SD Negeri Wujil 1. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak
Samsudin dan Pak Khairul Mujahidin yang saya hormati selaku penyampai materi diseminasi budaya positif pada hari ini. Mukadimah dari ngajeng, ya. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama selamat datang dan terima kasih atas kesediaan memenuhi undangan dari bapak-bapak calon guru penggerak angkatan ke-10 untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Samsudin dan Bapak Khairul Mujahidin yang telah mempersiapkan kegiatan diseminasi pada hari ini dengan tujuan untuk menyebarluaskan ide atau gagasannya kepada rekan-rekan sejawat di SD Ujian 1 ini. Semoga nanti diseminasi budaya positif ini dapat menambah wawasan bagi Bapak Ibu guru semua dan dapat diimplementasikan di dalam melaksanakan tugasnya di sekolah untuk menciptakan siswa-siswi kita yang berkarakter Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Kepala Sekolah SD Ujian 1 sangat mendukung dan siap memfasilitasi kegiatan yang akan dilaksanakan serta menghimbau kepada Bapak Ibu semua untuk mendukung kegiatan ini dan proaktif nanti di dalam diseminasi kali ini. Semoga kegiatan diseminasi hari ini berjalan lancar dan sukses, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu guru nanti dapat terinspirasi untuk ikut mendaftar calon guru penggerak di angkatan yang ke-11 tahun yang akan datang. Selamat mengikuti kegiatan hari ini dengan penuh semangat dan tidak lupa selalu bahagia. Terima kasih kepada Kak Sam dan Pak Irul. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Musiam SPD yang telah memberikan sambutannya. Melanjutkan acara yang berikutnya, yaitu acara inti. Bapak Ibu yang terhormat, mari kita dengarkan presentasi dari Bapak Syamsuddin SPD terkait diseminasi disiplin positif oleh calon guru penggerak angkatan 10. Waktu dan tempat dipersilakan. 3. Rawa mau dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ujian 1, Ibu Musiam SPD. Yang kami hormati teman-teman sejawat, Bapak Ibu guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan juga staf karyawan yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan siang kali ini saya menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Namun sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya bisa berjumpa, berkumpul di kelas dalam rangka menyampaikan diseminasi positif dari tugas CDP angkatan 10. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita pada materi tentang budaya positif. Saya awali dari diseminasi budaya positif ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan, kemudian kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Kemudian nilai-nilai kebajikan secara universal, secara umum adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama,
Sebelum masuk ke materi selanjutnya, Bapak Ibu, kenapa nilai-nilai atau diskriminasi positif ini, disiplin positif ini kita sampaikan di sekolah kita, karena nanti tujuannya adalah membentuk sekolah kita, anak-anak menjadi mempunyai karakter yang memiliki disiplin dalam rangka meningkatkan pendidikan, meningkatkan mutu, terutama di SD Negeri Wujil 1. Disiplin positif adalah pendekatan yang bertujuan mendidik anak, yaitu dengan cara membangun hubungan yang positif, kemudian mempromosikan pertumbuhan pribadi yang sehat, dan mengajarkan rasa tanggung jawab. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, untuk membentuk anak-anak yang mandiri, bertanggung jawab, dan juga mampu berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang positif. Nah, disiplin positif ini merupakan unsur utama terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Nah, ini merupakan impian kita, Bapak Ibu. Jadi impian kita bersama di sekolah kita ini adalah terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Nah, upaya dalam mengembangkan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid itu diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif. Jadi semuanya itu akan terwujud, akan terlaksana, terrealisasi manakala lingkungan kelas ini sudah membudaya. Budaya positif sudah terbentuk di lingkungan, diawali di lingkungan kelas. Ya, caranya dengan menyusun kesepakatan kelas. Tentu kesepakatan kelas ini sudah kita laksanakan ya tiap hari. Nah, tujuannya nanti terwujudnya budaya positif. Nah, kesepakatan kelas yang efektif itu yang dapat membentuk budaya positif, disiplin di kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kenapa harus ada segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah? Pasti kita tahu bahwa di kelas itu tidak semuanya kondusif, tidak setiap hari kondusif. Pasti ada masalah. Anak-anak kita yang kita ajarkan tiap hari, pasti di antara mereka ada 1-2 orang dalam satu pembelajaran itu pasti ada masalah. Nah, ini pentingnya nanti ada segitiga restitusi. Nah, sebelum Bapak Ibu kita mengajar, tentu kita menerapkan supaya budaya positif terbentuk, yaitu terwujud, yaitu adanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini supaya kita tidak ambigu, supaya kita tidak bingung atau mungkin ada, karena di sini ada keyakinan kelas dan juga ada peraturan kelas. Nah, supaya kenapa ada aturan dan keyakinan kelas itu? Nah, karena kadang kita itu memvalidasi atau memvonis anak ketika melakukan kesalahan karena melanggar aturan, kita itu tidak melihat latar belakangnya, kejadian yang awal sebenarnya itu seperti apa. Maka dari itu sedikit coba saya putarkan supaya nanti ketika kita berhadapan dengan anak itu tidak salah memvalidasi. Nah, di sini ada contoh Bapak Ibu penerapan nanti restitusi atau dalam menyikapi masalah. Coba ini Bapak Ibu kita simak video yang sedikit, nanti ini akan memberikan inspirasi yang luar biasa kepada kita. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Ya, ini kesalahan pertama ya, seorang guru langsung menghukum anak tanpa melihat latar belakang kesalahan yang dibuat anak. Itu anak tadi masuk
langsung memberikan sebuah hukuman. Nah, ini pasti akan membekas pada anak didik kita. Kita lihat selanjutnya, ide yang selanjutnya. Ya, ini nanti akan menginspirasi kita. Bagaimana kita itu dihadapkan pada anak yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga kita nanti tidak salah dalam menghukum atau memberikan sanksi atau memberikan validasi pada anak. Nah, ini terlambat, teman-teman yang sudah pada datang. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani. Kalau pakai contoh, ada nih yang lanjutin dia lagi. Masih tahu aku lagi. Ya, ini 2 kali terlambat. Oke, Nah, sekalian buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu itu berdua. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Jadi lagi, kenapa ya? 3 kalinya Bisa jadi anak disiplin masih seperti yang lainnya. terlambat. Jadi teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi. Udah Dani diam. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Oke Pak, saya permisi dulu. Ya, ini terlambat lagi, tetapi anak ini tadi menolong seorang karyawan yang membawa kardus kemudian jatuh terpeleset dan ditolong. Ya, demi menolong seorang, dia masuk rela terlambat lagi dan akhirnya dipukul lagi sama guru. Maaf, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Ya, ini dihukum lagi. Ini hukuman berbentuk fisik. Ingat ya anak-anak, Bapak mau. Nah, kalian ini guru, habis guru masuk, habis di jalan dia ternyata menabrak seorang anak kecil. Dan kejadian ini Mau kemana? guru ini nanti baru sadar. Mau pulang ke rumah Pak. Coba lihat Kakak sama-sama. saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Pak, terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temanin kamu pulang ya. Ayo.
kejadian sebenarnya seperti Maaf ya kita terlambat. Iya nggak apa-apa nih, cepet sepertinya kakak udah terlambat. Ini kak sepatu. Loh, itu tangan kamu kenapa deh? Ini tadi habis jatuh kak. Ya Allah, nanti diobati. Ya kak, ini nanti aku obatin. Udah, kakak berangkat dulu ya. Ya kak, hati-hati. Assalamualaikum. Mari Pak. Ya, jadi. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Ya, ini Bapak Ibu Guru, ternyata Ibu Gurunya baru sadar bahwa kejadian yang sebenarnya yang membuat anak ini terlambat adalah karena perdandan sepatunya. Dan kesalahan gurunya di sini adalah tidak mau mengerti, tidak mau memberikan kesempatan kepada anaknya untuk menjelaskan perihal kenapa dirinya terlambat. Ya. Dia ini sangat menginspirasi kita semuanya. Maka dari itu pada kesempatan ini, kenapa diseminasi ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Kita masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati. Maka ketika kita masuk ke kelas itu, supaya kelas itu kondusif, supaya kelas itu menyenangkan, Bapak Ibu Guru juga fun, happy, enjoy menyampaikan pembelajaran kepada anak, ternyata harus ada sebuah keyakinan kelas yang memuat nilai-nilai kebajikan secara universal. Dan bagaimana caranya? Ya, ini semuanya terlibat Bapak Ibu, jadi guru dan anak. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama. Semua murid membuat, kemudian disepakati bersama dengan Bapak Ibu guru. Nah, guru di sini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Nah, nanti keyakinan kelas ini akan terbentuk. Nah, keyakinan kelas hendaknya dibuat dalam bentuk positif Bapak Ibu. Semua warga kelas harus berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Dibuat dengan kalimat yang tidak terlalu panjang sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Nah, murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan kelas daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Jadi di kelas itu ada peraturan kelas, ya, ada peraturan kelas yang ditempel. Nah, itu sebenarnya lebih bermakna lebih bermakna ketimbang keyakinan kelas, karena peraturan tertulis di sini ini tanpa makna dibuat secara program sekolah. Tetapi kalau keyakinan kelas itu disepakati secara bersama-sama. Nah, manfaatnya apa? Manfaat keyakinan kelas yaitu meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi disiplin diri yang muncul dalam diri atau motivasi intrinsik, bukan paksaan dalam bentuk aturan atau sanksi. Jadi anak-anak menulis sendiri. Aku melanggar atau melakukan seperti ini, saya bersedia seperti ini. Nah, ini muncul dalam diri anak. Nah, kemudian kita setelah masuk ke kegiatan kelas ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya itu berbentuk hukuman
hukuman atau konsekuensi. Ya, ketika anak melanggar itu pasti ada yang namanya hukuman. Nah, kalau semuanya pelanggaran ini terbentuk atau berbentuk hukuman, itu nanti atau konsekuensinya itu nanti akan memberikan bekas pada anak. Jadi ketika kita memberikan hukuman harus berhati-hati Bapak Ibu. Nah, hukuman dan penghargaan. Hukuman itu apa? Tindakan yang diberikan guru atau sekolah kepada murid akibat perilaku yang melanggar aturan atau norma. Nah, kalau hukuman ini sudah disepakati berdasarkan keyakinan kelas tadi, maka ini nanti akan terbentuk yang namanya bukan hukuman lagi atau yang namanya konsekuensi. Misalkan anak-anak kita mencoret-coret buku tulis teman sebelahnya, maka konsekuensinya adalah mengganti buku yang telah dicoret-coret atau menghilangkan atau menghapus. Nah, hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, murid anak yang disakiti oleh suatu perbuatan atau dengan kata-kata ini namanya hukuman. Nah, kalau penghargaan bagi murid adalah bentuk pengakuan atau apresiasi yang diberikan pada murid sebagai penghargaan atau pencapaian usaha atau perilaku positif dalam konteks pendidikan. Nah, di sini saya mengutip pendapat Al-Fihon, yaitu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk mempelajari yang sesungguhnya. Jadi kalau sebenarnya penghargaan itu juga memiliki nilai negatif Bapak Ibu, yaitu dia nanti akan terpacu bahwa ketika dia melakukan sesuatu itu ada pamrihnya, istilah Jawanya seperti itu. Ada yang diinginkan, bukan muncul dalam hati mereka sendiri. Nah, dampak pemberian hadiah ini yang pertama menggantikan motivasi intrinsik. Dua, kecenderungan tergantungan. Jadi kalau tidak ada hadiahnya, ogah melakukan sesuatu tidak mau. Kemudian muncul perasaan tidak adil. Kemudian potensi overkompetensi. Kemudian ada persepsi materialisme. Ini dampak hadiah, penghargaan atau reward. Nah, motivasi, kita sampai pada motivasi perilaku manusia. Di sini menurut Diana Hansen, yaitu motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Kemudian untuk menjadi diri sendiri, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada yang dari internal, itu untuk menjadi diri sendiri, menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kemudian hindari hukuman dan pemberian penghargaan. Untuk apa? Meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi kalau di sini materi diskresi ternyata kita harus menghindari yang namanya hukuman dan pemberian penghargaan. Ini. Jadi memiliki motivasi sendiri. Jadi supaya motivasi internal itu muncul, maka kita tidak boleh melakukan ini Bapak Ibu. Hukuman dan pemberian reward. Nah, kalau reward itu diberikan kadang tadi seperti di awal tadi muncul bahwa itu bukan dari dalam, tapi ada pamrihnya. Nah, motivasi perilaku manusia. Seorang guru harus memahami 3 motivasi perilaku manusia. Maka guru dapat memilih motivasi perilaku apa yang ada pada murid. Jika murid itu memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman dan mengharapkan imbalan, maka yang terjadi adalah motivasi eksternal. Nah, di sini Bapak Ibu kita mengenal 5 posisi kontrol guru. Jadi menurut Diana Hansen itu disiplin positif itu berpihak pada murid, dapat dilakukan dengan pendekatan restitusi, yaitu sebagai berikut. Jadi seorang guru itu harus ini 5 posisi kontrol ini. Yang pertama hukuman, menghukum. Jadi ada yang membuat merasa bersalah. Kemudian guru juga harus sebagai teman sama anak didik itu kita memposisikan juga sebagai teman. Kemudian kita juga memposisikan sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Guru itu juga harus di depan anak-anak harus memiliki jiwa manajer. Nah, sebaiknya bagaimana peran guru? Sebagai manajer itu seperti apa? Nah,
guru sebagai manajer itu harus bertindak layaknya seorang mentor, Pak, yang memberikan arahan kepada bimbingan, dukungan, tindakan pada siswa untuk bertanggungjawabkan tindakannya serta memberi arahan, menemukan solusi dan permasalahan. Jadi kita sebagai manajer itu membimbing anak, mengarahkan, intinya seperti itu. Nah, di restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan karena tadi melanggar atau aturan atau keyakinan kelas, maka restitusi ini dijalankan dalam rangka untuk memperbaiki kesalahan supaya tidak terulang lagi. Nah, dalam menerapkan segitiga restitusi seperti tadi video di awal tadi, yaitu kita nanti akan harusnya diselesaikan dengan cara seperti ini. Jadi tidak langsung menghakimi anak, mengklaim anak, kamu terlambat, menyalahkan anak, terlambat lagi menyalahkan anak, tanpa melihat menstabilkan siswanya, kemudian validasinya, menanyakan keyakinannya kenapa bisa terlambat, seperti itu. Jadi guru hendaknya berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah pada anak. Nah, caranya bagaimana? Caranya satu, menstabilkan identitas. Jadi anak itu ketika start melakukan kesalahan dipanggil, kita stabilkan identitasnya dulu. Kemudian baru memvalidasinya. Setelah validasi kejadian yang salah tadi, baru menanyakan keyakinannya. Nah, bisa kenapa kamu melakukan seperti itu? Apakah apa yang membuat kamu melakukan seperti itu? Harusnya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Dalam arti di sini menanyakan keyakinan supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Kamu sudah tahu, menyadari kalau kelakuan atau perilaku kamu seperti itu adalah perilaku yang tidak baik, tidak perlu diulang. Anak nanti akan tumbuh keyakinan sendiri, menyadari sendiri. Nah, ini dalam rangka membentuk murid dengan karakter yang kuat, memiliki karakter yang mandiri dan mampu bertanggungjawabkan. Nah, di sini ada kebutuhan manusia, dan manusia itu ya, ada kasih sayang. Jadi anak itu sebenarnya ketika kita menjalankan segala restitusi harus berada di sini. Anak itu juga butuh kasih sayang, butuh diterima, kemudian butuh fun, kesenangan. Jadi tidak terpacu harus belajar, tapi juga butuh memang kesenangan. Ada butuh kekuasaan, power. Anak dilatih untuk memberikan kekuasaan. Ini coba di depan kelas kamu berdoa, kemudian memimpin menyampaikan hasil kerja kamu. Nah, di sini anak mempunyai power, bisa menguasai teman-teman yang lain, juga mempunyai kebebasan of freedom. Nah, di sini saya ulang lagi bahwa kebutuhan hidup manusia ada kasih sayang, ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, dalam bentuk kebutuhan bertahan hidup ya ada makan, pakaian, istirahat, berlindung, keamanan dan seterusnya. Kemudian rasa kasih sayang juga rasa yang diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, bekerja sama, kasih sayang, saling menyayangi. Kemudian kebutuhan bertahan hidup ya menjadi kompeten, jadi keterampilan, memimpin, berprestasi, diakui, didengar dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, sampai kita manfaat budaya positif. Apa yang sudah saya sampaikan tadi itu idenya yang pertama nanti akan berikan manfaat. Pertama yaitu menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid. Ini manfaat budaya positif yang kita impikan di sekolah kita ya. Menciptakan rasa aman, nyaman pada murid. Kedua, menumbuhkan karakter murid. Nah, menumbuhkan karakter murid. Ini manfaat dari budaya positif. Yang ketiga, menciptakan iklim sekolah yang sehat. Kalau sekolah iklimnya sehat, maka budaya positif ini akan tercapai. Kemudian mengembangkan keterampilan sosial. Nah, ini sangat perlu. Kadang anak-anak itu di sekolah kita itu dia mampu berinteraksi, memaparkan, tetapi tidak mampu bersosial dengan teman-temannya. Dia mandiri, tidak mampu belajar kelompok, tidak mampu dan seterusnya. Nah, ini budaya positif ini salah satunya adalah mengembangkan keterampilan sosial. Nah, yang terakhir meningkatkan hubungan harmonis siswa dan guru. Jadi antara anak dan guru itu hubungannya sangat harmonis, sehingga anak itu nyaman, belajar itu nyaman. Nah, tantangannya apa Pak? Tantangan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, tantangannya adalah ya
termasuk perubahan paradigma, kesulitan dalam mengubah kebiasaan lama. Karena ada kebiasaan-kebiasaan lama yang terulang. Nah, ini tantangan kita untuk mengubah budaya positif di sekolah kita. Nah, kemudian budaya yang negatif di luar sekolah ini menjadi tantangan dalam rangka menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, demikian Bapak Ibu materi diseminasi tentang budaya positif yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari awal kemudian dari video tadi kita terinspirasi. Paling tidak nanti kita bisa menerapkan budaya positif itu di kelas kita masing-masing dengan cara menerapkan keyakinan kelas bersama anak-anak kita supaya belajar di kelas kita menjadi nyaman, anak dan Bapak Ibu guru harmonis. Sehingga kalau di kelas sudah terbentuk, maka cita-cita mewujudkan sekolah kita lingkungan iklim yang sehat sehingga terbentuk disiplin positif di sekolah juga akan terbentuk. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syamsuddin SPD yang telah mempresentasikan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik bisa menciptakan rasa nyaman dan aman kepada murid saat kegiatan belajar mengajar. Acara demi acara pada siang hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak Bapak Syamsuddin SPD dan Bapak Khairul Mujahidin SPD kepada kita semua membawa manfaat dan mudah-mudahan menjadikan kita menjadi pendidik yang menciptakan rasa nyaman, aman saat kegiatan belajar mengajar. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.